apakah karunia Roh Kudus itu masih ada? Dan kalau ada, apakah masih relevan di zaman sekarang? Nah, mungkin saya mengatakan seperti ini bukan berarti tujuan utamanya adalah kita mendapatkan karunia-karunia ya. Tujuan utamanya tetap kita itu harus serupa dengan Kristus. Tetapi saya lagi fokus, kita perlu nggak kita memakai karunia Roh Kudus itu? Nah, yang pertama adalah kalau misalnya karunia Roh Kudus itu sudah tidak ada, maka untuk apa kita membaca firman Tuhan yang mengatakan kejarlah kasih itu dan usahakanlah karunia-karunia yang ada di dalam kamu, terutama karunia nubuat. Nah, itu kan dikatakan di Korintus. Nah, untuk apa kita punya karunia-karunia itu? Supaya kita bisa melayani Tuhan. Memang sih melayani Tuhan itu kita bisa juga tanpa karunia-karunia itu, bisa nggak? Bisa. Tetapi ingatlah kata Tuhan Yesus ketika dia pada saat di perjamuan terakhir, Tuhan Yesus kan bilang, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku bahkan lebih daripada aku karena aku pergi kepada Bapa. Nah, maksudnya pekerjaan di situ adalah mujizat-mujizat yang dia lakukan. Jadi bukan hanya sekedar karunia kita karunia pengembalaan maka fokusnya pengembalaan. Kita mungkin karunia nubuat, berarti kita itu melayani Tuhan dalam hal nubuat, bukan seperti nabi-nabi dan lain sebagainya. Nah, itu semua benar, tetapi yang kita harus fokuskan adalah kita juga harus fokus untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus itu. Bukan tujuan utamanya ya, tetapi itu menjadi tools supaya kita itu bisa berdampak bagi orang lain. Karena setiap agama saya percaya mengajarkan kebaikan, mengajarkan juga untuk kita itu berbuat baik kepada orang lain dan lain sebagainya. Tetapi apa yang membedakan kita sebagai orang Kristen? Saya yakin yang pertama adalah karena Tuhan kita Maha Kuasa. Karena dia mau datang kepada dunia ini, dia ingin menyelamatkan kita. Dan salah satunya adalah dengan kuasa Roh Kudusnya. Jadi kalau bagi kamu yang tidak percaya, ya terserah kamu ya. Tetapi saya meyakini bahwa karunia Roh Kudus itu tetap ada dan masih relevan sampai sekarang. Untuk apa? Kita melayani Tuhan, ada kuasa kesembuhan. Bukan berarti kita tidak perlu dokter, tetapi kita percaya dulu bahwa Tuhan itulah yang menyembuhkan. Kalau dulu Yesus bisa menyembuhkan, maka sekarang dia pun juga bisa menyembuhkan. Kalau dulu Yesus bisa memulihkan orang-orang yang tadinya sakit menjadi sembuh, sekarang pun dia bisa. Kalau dulu Yesus bisa memulihkan setiap hati orang, sekarang pun juga bisa. Jadi, apakah karunia Roh Kudus masih ada? Percayalah, karunia Roh Kudus itu masih ada dan masih relevan sampai sekarang ini. Tapi pertanyaannya, apakah kamu percaya kalau karunia Roh Kudus itu masih ada? Kalau nggak percaya, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu percaya, carilah itu dulu. Tetapi yang utama, carilah dulu kasih. Maka barulah kita mengerti untuk apa karunia Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan Yesus.